Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 izin mempersembahkan video film pendek berjudul Perhimpunan Indonesia. Sebelum kita mulai, kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Pertama, saya adalah Akbar, berperan sebagai fan defender dan pemuda. Perkenalkan, nama saya Nanda Raisa sebagai pemudi. Perkenalkan, nama saya Iqbal, berperan sebagai Muhammad Hatta. Perkenalkan, nama saya Eka Salsabila, saya berperan sebagai pemudi. Perkenalkan, nama saya Indriani Wardana Jaya, berperan sebagai pemudi. Perkenalkan, nama saya Dava Nabila Muslimah, berperan sebagai pemudi. Selamat menyaksikan semua. Terima kasih. Kenapa kawan? Hei, gak ada apa-apa sih, hanya rindu dengan tanah air kita aja. Loh, ada apa dengan tanah air kita? Kamu rindu? Bukan, ya sedikit sih, namun bukan hal itu. Lalu? Kamu pernah terpikir gak sih, bagaimana tanah air kita dengan kita berbeda? Kayak semua hal. Saja pernah sih, tapi memang bukannya itu ya hal yang membahagiakan di awal. Mereka saja datang ke negeri kita terlihat lebih bahagia daripada kita di sini. Tapi agak mengherankan gak sih? Hanya orang yang belajar di sini dan datang ke sini itu hanya orang-orang seperti kita saja. Iya sih, tapi kan Hai, kalian sedang apa sih? ini temanmu sedang memikirkan diri sendiri. Ada apa? Well, gak ada apa-apa sih. Cuman saya tiba-tiba pikir perbedaan antara di sini dan Indonesia tanah air kita. Perbedaannya dari ekonomi, pendidikan, budaya, bahkan teknologi. Semuanya di sini indah. Apakah kita memiliki pikiran yang sama? Jika sudah lama, bahkan sejak saat aku menginjakan kaki di sini, aku pernah menyadari beberapa perbedaan dari antara tanah air kita dan di sini. Nah, ini Dorothea. Mah, tahu gimana sih? Mereka yang awalnya hanya membicarakan tentang hal-hal ringan seputar kebudayaan Indonesia semakin lama semakin antusias dalam melakukan perbincangan ini. Satu persatu, pelajar Indonesia pun akhirnya tertarik untuk berpartisipasi dalam diskusi mereka. Setelah memiliki lingkaran yang cukup besar, akhirnya pada tahun 1908, mereka memutuskan untuk membuat perkumpulan dan menamakan Indische Vereniging. Karena merasa kurang puas jika hanya melakukan diskusi antara orang Hindia Belanda, mereka mengundang salah satu tokoh berkewarganegaraan Belanda yang peduli terhadap nasib orang Indonesia, yaitu Mr. Van Deventer, agar bisa mendapat informasi secara benar. Perhatian semuanya. Baik, di sini saya akan memperkenalkan beberapa anggota dari Alex. Bapak, nama saya Alexander Andreas Maravis. Panggil saya Alex. Hatta. Terima kasih. Nama saya Muhammad Hatta. Saya biasa dipanggil Hatta. Mohon kerjasamanya. Dan yang terakhir, kalian ingat bukan tentang perbincangan kita beberapa waktu yang lalu tentang pendidikan orang Belanda? Kebetulan saya memiliki orang Belanda. Halo, nama saya Nanda Van Deventer. Kalian bisa panggil saya Van Deventer. Saya yakin kalian punya banyak pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, jadi jangan sungkan untuk bertanya. Dengan adanya Mr. Van Deventer, diskusi yang mereka lakukan semakin dalam dan mereka pun akhirnya sadar bahwa bukan hanya para pribumi saja yang khawatir akan keadaan Indonesia, tapi juga orang-orang Belanda sendiri. Kalimat demi kalimat terlantar sampai akhirnya kemerdekaan. Kenapa dia Indonesia merdeka? Tidak mungkin kan negara kita nggak merdeka? Agak gak mungkin sih, tapi ya mungkin aja. Ayo, Indonesia punya kita. Kita harus melakukan sesuatu agar Indonesia sejahtera. Setuju. Saya juga setuju. Bagaimana dengan buku yang kalian buat? Sejauh ini buku ini sudah sangat baik. Terima kasih sudah memperkenalkannya. Apakah kalian sudah memikirkan judulnya? Ya, kami sudah memikirkannya dengan matang dan Gedendung adalah nama buku kita.
Buku peringatan. Ya, Green Book artinya peringatan dalam bahasa Indonesia. Bagaimana dengan isinya? Sejauh ini kami sudah mendapatkan 11 artikel dan hanya tersisa 2 lagi. Oke, baiklah kalau kayak gitu kami pergi dulu. Semangat! Iya, terima kasih. Ya, dengan ini resmi mengubah nama dari Indonesia Fahrenheit menjadi Indonesia Fahrenheit. Dan saya selaku ketua berjanji akan memperjuangkan bangsa Indonesia tanpa kenal lelah. Terima kasih telah mempercayakan saya sebagai bendahara. Saya akan bekerja semaksimal mungkin. Kalian sedang apa? Asal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya, kami telah memberikan ini beberapa minggu belakangan. Menurut saya, kita sebagai orang Indonesia harus memiliki panutan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan pusat ini telah selesai. Wah, kamu ini diam-diam memperjuangkan ya. Ayo, kita umumkan kepada yang lain. Perhimpunan Indonesia terus melakukan perjuangan mereka dengan menerbitkan buku-buku lainnya. Namun setelah beberapa waktu, mulailah muncul usaha-usaha Belanda untuk menghambat pergerakan PI di negara Belanda maupun di forum internasional, antara lain melarang para orang tua mengirim uang atau bekal hidup anaknya yang sedang menuntut ilmu di luar negeri. Kemudian juga meningkatkan pengawasan secara ketat terhadap para mahasiswa Indonesia di negeri Belanda. Dan banyak menuduh para mahasiswa Indonesia sebagai penganut komunis. Merasa kesal, Belanda mulai melakukan penggerebekan untuk menangkap mahasiswa-mahasiswa Indonesia. Bukan hanya yang menimba ilmu di Belanda, namun juga di tempat lain seperti Prancis. Ternyata penggerebekan serupa dijalankan juga di tempat tinggal beberapa mahasiswa di negeri Belanda, antara lain kediaman Muhammad. Kemudian, tempat tinggal Nazir Pamuncak, Abdul Majid Jojo Adiningrat, beberapa mahasiswa yang lain. Pada saat penggerebekan dan penggeledahan tersebut, Muhatta sedang tidak ada di negeri Belanda, melainkan berada di Glen Swiss, sedang menghadiri undangan untuk memberikan ceramah dalam Kongres 3 Wanita Internasional untuk Perdamaian dan Kemerdekaan. Ternyata tidak lama kemudian, pada tanggal 23 September 1927, 4 orang anggota PI ditangkap dan dimasukkan ke rumah tahanan. 4 orang tersebut ialah Muhammad Hatta, Nazir Pamuncak, Abdul Majid Joyo Adiningrat, dan Ali Sastromijoyo. Setelah ditangkap, masing-masing ditutup dalam sel kecil yang letaknya berjauhan. Dengan demikian, antara mahasiswa tersebut tidak dapat saling berhubungan satu sama lain. Di masa krisis dunia tahun 1930, Perhimpunan Indonesia mengalami kemunduran dan makin lama makin tidak terdengar lagi. Hal ini disebabkan terutama oleh banyaknya tokoh Perhimpunan Indonesia yang kembali ke Indonesia. Sejak tahun 1930 juga, majalah Indonesia Merdeka dilarang masuk ke Indonesia. Terima kasih telah menonton.